Assalamualaikum. Selamat siang. Di tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara install aplikasi UMBK CBT 22R1 di web hosting dari ID Web Host ya. Jadi sebenarnya untuk tiap-tiap hosting itu berbeda pengaturan. Misalkan ya hoster, kemudian ada di web host, kemudian ada di cloud host, ya itu ternyata beda-beda. Kemudian interserver juga beda-beda. Nah, karena di sini ada klien yang menginbox saya, ya kebetulan saya tidak mempunyai hosting dari ID web hostnya. Namun, saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah mengizinkan saya untuk meminjamkan hostingnya untuk membuat video tutorial bagaimana cara menginstalkan ya aplikasi UMBK CBT 22R1 ini di hosting di web host. Oke, kita lanjut tutorial saja. Pertama, silakan kalian masuk dulu ke panelnya. Nah, ini adalah panel dari ID web host. Kemudian selanjutnya kita bikin subdomain. Ya, kita bikin subdomain. Cari di sini namanya ada subdomain di kategori domain. Kita buat di sini contohnya ya UM. Nah, ini sebenarnya namanya adalah UM. Kemudian domainnya di sini ada ya. Kemudian kita create. Kita buat. Kita tunggu karena kebetulan di sini internetnya lagi ada gangguan, jadi agak lama juga ya. Oke, ini sudah jadi ya. Di sini ada um.rapotmadrasah.gb2.com. Ya, ini berarti subdomainnya sudah ada. Nah, kita coba cek ya. Nah, ini karena belum terinstall, tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke panel ya. Kita buat dulu database ya. MySQL database, kita cari di database. Di sini ada MySQL database. Klik ini, kemudian di sini contoh UM, create database. Ya, kita kembali kalau sudah membuat database-nya. Kemudian di sini kita masukkan usernya ya. Di sini masukkan usernya. Karena di sini ini kita buat user baru saja ya. Atau HP ya. Ulangi passwordnya. Oke. Kemudian create user. Kalau memang sudah punya user ya sudah tidak usah dibuat lagi. Ini terlalu pendek. Kita coba ulangi. Oke, panjang ya. Oh, salah. Oke. Sudah dibuat, kita create user. Oke, ini username user sudah dibuat. Kemudian, nah di sini add user to database. Kita pilih usernya apa? Ini yang telah kita terbuat namanya AP ya, aplikasi pendidikan. Kemudian pilih database yang mana? Karena kita tadi membuatnya yang UM, kita pilih yang UM, kemudian kita add.
Pada kolom user privilege kita centang semua atau klik all, kemudian make change. Tunggu, kalau sudah ada notifikasi sukses, maka ini telah berhasil dibuat ya. Untuk di permisinya sudah dibuat user kepada database tersebut. Kita kembali. Nah, oke, kita ke file manager. Kemudian kita cari folder yang tadi, itu biasanya ada di public HTML. Kemudian nah ini ada UM. Kemudian kita uploadkan filenya ya, di mana script kita disimpan. Di sini contohnya ya. Nah, jadi nanti untuk UMBK alangkah baiknya kita ekstrak dulu ya, apalagi kalau tidak salah dari website itu kan di password ya, dari webcam itu di password, jadi silakan ekstrak. Kemudian untuk membuat zip itu kita masuk dulu, jadi jangan folder ini yang dizipkan, ini tidak boleh. Yang dizip adalah biar langsung terekstrak sempurna atau tidak lagi folder lagi, kita di zipnya semua folder ini saja. Di dalam foldernya kita Ctrl A atau klik semua ya, pilih semua, klik kanan, baru itu arsip, kita pilih UMBK, ini kita modenya adalah zip. Oke. Kalau sudah selesai, tinggal kita upload. Oke. Ya, tinggal di drag atau select file, tadi saya melakukan dengan drag ya. Tunggu hingga ini sukses. Oke, sambil menunggu ini sukses ya, kita bisa upload dulu database-nya ya. Kita buat database dulu. Tadi sudah dibuat database, kita upload file database-nya, file SQL-nya. Kita klik, pilih di sini di phpMyAdmin. Oke, phpMyAdmin. Tunggu nanti redirect ke phpMyAdmin. Pilih database tadi ya, raport OM. Kemudian kita import ya, klik import, pilih database. Kalau tidak salah di sini ya. Template. Nah, oke, cari database-nya yang berformat SQL. DB ada di sini, yang DB underscore UMBK 22. Yang ini ya. Yang ini boleh sih. Kalau tapi ini saya lupa adminnya kalau tidak salah. Oke, open. Klik go. Tunggu hingga importnya sukses. Kita cek untuk ini, ini masih terus berjalan ya. Dan ini agak telat, mohon maaf karena di sini sedang ada perbaikan dari IndiHome-nya. Kita coba ulang uploadnya. Oke, closekan dulu ya phpMyAdmin-nya. Aduh, ini oke, ini sudah selesai. Kita tunggu karena ini ya diulangi, sedang ada perbaikan jadi agak lelet juga nih ya untuk internetnya. Oke, sambil menunggu ini terbuka ya phpMyAdmin-nya, kita ekstrak dulu yang UMBK ini.
Di sini pilih ke extract, ya extract here. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal close saja. Kita reload, ya, kita hapus. Nah, kemudian kita masuk ke folder config. Kemudian pilih ke config database. Nah, ini kita setting di sini. Oke, sebelum kita setting di sini ada yang lupa. Kita setting dulu PHP versinya ya. Nah, di sini kalau di ID web host ya, ID web host kebetulan untuk setting PHP ini cukup mudah ya. Kita ada di PHP selector ya, select PHP version. Ini kok lama amat ya, masuk ke cPanelnya. Oke, nah di sini kita cari yang UM tadi, nah yang ini ya. Kemudian kita ganti ini ke 72 ya, ke 72. Nah ini ke 72. Oke. Kemudian ekstensinya ini sudah tidak usah diubah lagi ya, sudah tidak usah diubah lagi. Oke, kalau sudah ya, sudah menggunakan PHP 72 atau sebenarnya ini sudah PHP 72 ya, tadi defaultnya adalah PHP 72. Kita kembali, kemudian kita masuk ke PHP multi, ini PHP editor. Kemudian kita cari yang subdomain tadi yang akan kita itu UMBK nya. Tunggu. Kemudian pada yang paling bawah zlib output compression kita ini enablekan ya, enablekan, kemudian klik apply. Oke, kita coba refresh. Oh, ini belum tersambung ya karena database-nya belum disetting. Oke, kita ke phpMyAdmin lagi. Nah, ini masuk ya. UM kan sudah masuk, tapi ini takutnya gagal. Kita tadi takutnya ini ya, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu semua, takutnya tadi pas importnya ini kita ada gagal karena tadi koneksinya apa namanya tidak stabil ya. Ini sedang tidak stabil. Kita import ulang ya. Sambil ini menunggu import, kita setting dulu database, edit. Oh, tunggu. Oke, sudah muncul. Nah, di sini untuk hostnya localhost ini tidak usah dirubah. Untuk user, nah kita user pakai yang tadi yang ada di MySQL tadi. Ya. Nah, usernya adalah yang ada di sini. Lihat. Nah, di sini. Yang tadi telah kita buat, copy, kemudian pastekan di root, kemudian passwordnya yang telah tadi kita buat. Nah, kemudian DB-nya, database-nya yang ini ya. Oke, kita masukkan. Kemudian klik save. Oke, kita coba refresh. Oh, ini. Nah. Oke, ini berhasil ya. Nah, cuman ininya karena ini database-nya masih upload ya, masih mengupload, jadi seperti ini ya, belum tampil.
Kemudian kalau untuk masuk admin, kita klik admin, maka nanti akan masuk ke login admin. Nah, ada lagi yang harus disetting, yaitu pada config default, kita edit. Ingat, nah di sini jika diinstal di subdomain hosting, hapus di bawah baris ini, hapus sampai di sininya ini kita hapus. Oke, kita hapus, kita delete saja, kemudian klik save. Ada lagi yang kedua di bawahnya di subdomain, maka yang harus dihapus adalah garis miringnya. Ya, oke, kita hapus. Dan kemudian ini lihat situsnya apakah menggunakan HTTP atau HTTPS. Kita coba dulu. Kayak ini HTTPS ya. Kalau lihat HTTPS, maka di sini kita rubah. Lihat, salah, bukan database ya. Nah, di sini di config default lihat home URL-nya diganti, tambahin S. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik save change. Tujuannya apa? Nanti agar ini bisa masuk ke halaman login, ya, login admin. Kita coba refresh, muncul kan? Ya, ini sudah muncul. Ya, DB-nya sudah muncul, sudah mulai terupload. Kita masuk admin. Coba kita login. Tara, ini sudah bisa masuk. Oke. Nah, ini masih muter-muter ya karena jaringannya di sini sedang tadi ya slow down, sedang ada perbaikan. Oke, jadi inilah bagaimana tata cara menginstal aplikasi OMBK 22 ini di web hosting dengan yang punyanya atau panelnya milik dari ID Web Host. Nah, ini dari ID Web Host. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.